Selamat malam teman-teman wartawan dari media cetak maupun elektronik. Hari ini kami akan kembali menyampaikan informasi penahanan satu orang tersangka terkait dugaan tindak pidana korupsi berupa suap pusat perkara di Mahkamah Agung. Sebagaimana yang sebelumnya telah kami sampaikan, KPK telah menetapkan dan mengumumkan 10 orang sebagai tersangka sebagai berikut. SD, ini Hakim Agung pada Mahkamah Agung, ETP, ini Hakim Justisia dan Panitera Pengganti Mahkamah Agung, DY, PNS pada Kepaniteraan Mahkamah Agung, MH, PNS pada Kepaniteraan Mahkamah Agung, NA, PNS Mahkamah Agung, AB, PNS Mahkamah Agung, YP, pengacara, ES, pengacara, HT, swasta, selaku debitur Koperasi Simpan Pinjam ID, IDKS, ini swasta selaku debitur Koperasi Simpan Pinjam ID. KPK pun telah melakukan penahanan terhadap 8 orang tersangka sebagai berikut. ETP ditahan di rutan KPK pada Gedung Merah Putih, DY ditahan di rutan KPK pada Gedung Merah Putih, MH ditahan di rutan Polres Metro Jakarta Pusat, AB ditahan di rutan Polres Metro Jakarta Timur, YP ditahan di rutan Polres Metro Jakarta Pusat, ES ditahan di rutan Polres Metro Jakarta Pusat, NA ditahan di rutan Polres Metro Jakarta Timur, dan SD ditahan di rutan KPK pada Kabing C1. Untuk menyelesaikan proses penyidikan perkara, tim penyidik menahan 1 orang tersangka yaitu HT selama 20 hari pertama terhitung mulai hari ini tanggal 3 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 22 Oktober 2022 di rutan KPK pada Pom Dam Jaya Guntur. Sedangkan bagi tersangka IDKS, KPK mengingatkan untuk kooperatif hadir sesuai dengan jadwal pemanggilan tim penyidik. Adapun konstruksi perkara diduga telah terjadi sebagai berikut. Diawali adanya laporan pidana dan gugatan perdata terkait dengan aktivitas dari Koperasi Simpan Pinjam ID di Pengadilan Negeri Semarang yang diajukan HT dan IDKS dengan diwakili oleh kuasa hukumnya yakni YP dan ES. Saat proses persidangan di tingkat Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi, HT dan ES belum puas dengan keputusan pada 2 lingkup pengadilan tersebut sehingga melanjutkan upaya hukum berikutnya di tingkat kasasi pada Mahkamah Agung. Pada tahun 2022 dilakukan pengajuan kasasi oleh HT dan IDKS dengan masih mempercayakan YP dan ES sebagai kuasa hukumnya. Dalam pengurusan kasasi ini diduga YP dan ES melakukan pertemuan dan komunikasi dengan beberapa pegawai di Kepaniteraan Mahkamah Agung yang dinilai mampu menjadi penghubung sehingga fasilitator dengan majelis hakim yang nantinya bisa mengkondisikan putusan sesuai dengan keinginan YP dan ES. Adapun pegawai yang bersedia dan bersepakat dengan YP dan ES yaitu DY dengan adanya pemberian sejumlah uang. DY selanjutnya turut mengajak MH, NA dan ETP untuk ikut serta menjadi penghubung penyerahan uang ke majelis hakim. DY dan kawan-kawan diduga sebagai representasi dari SD dan beberapa pihak di Mahkamah Agung untuk menerima uang dari pihak-pihak yang mengurus perkara di Mahkamah Agung. Terkait sumber dana yang diberikan YP dan ES pada majelis hakim berasal dari HT dan IDKS. Jumlah uang yang kemudian diserahkan secara tunai oleh YP dan ES pada DY sejumlah sekitar 202.000 dolar Singapura atau ekuivalen 2,2 miliar rupiah. Yang kemudian oleh DY dibagi-bagi dengan pembagian, DY menerima sekitar jumlah 250 juta, MH menerima sekitar jumlah 850 juta, ETP menerima sekitar 100 juta rupiah, dan SD menerima sekitar sejumlah 800 juta yang penerimaannya melalui ETP. Dengan penyerahan uang tersebut, putusan yang diharapkan YP dan ES pastinya dikabulkan dengan menguatkan putusan kasasi sebelumnya yang menyatakan KSPID pilot. Ketika tim KPK melakukan tangkap tangan dari DY ditemukan dan diamankan uang sejumlah sekitar 205.000 dolar Singapura dan adanya penyerahan uang dari AB sejumlah sekitar 50 juta rupiah. KPK menduga DY dan kawan-kawan juga menerima pemberian lain dari pihak-pihak yang berperkara di Mahkamah Agung dan hal ini akan didalami lebih lanjut oleh tim penyidik. Tersangka HT, YP, ES, dan IDKS sebagai pemberi disangkakan melanggar pasal 5 ayat 1 huruf A atau huruf B, atau pasal 13 atau pasal 6 ayat 1 huruf A, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 99 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 99 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP.
Demikian saya sampaikan, terima kasih. Terima kasih Pak Alek. Terima kasih Pak Alek yang telah membacakan poin perkembangan perkara tersebut. Hari ini kami menahan 1 orang sampai nanti tanggal 22 Oktober 2022 atas nama tersangka HT di rutan Pomdam Jaya Guntur. 1 orang tersangka IDKS, informasi yang kami terima, besok yang bersangkutan juga akan hadir di Gedung Merah Putih KPK, sehingga kami juga berharap tersangka kooperatif sebagaimana konfirmasi dari yang bersangkutan. Silakan 3 orang penanya, 1 nanti sebelah kanannya, 2 di belakangnya, 3 nanti boleh Mas. Yang ketiga, yang keempat ya, 4 orang ya. Ya, terima kasih. Saya Mario dari Metro TV. Ini terkait kasus ini dulu. Ini kan pihak swasta yang informasinya sebelumnya memang sempat mengajukan gugatan kasasi segala macam, dan dugaannya tidak hanya suap kepada alirannya ke Hakim Agung, tapi ada dugaan kasus pidananya juga. Apakah KPK sudah mengembangkan hal itu? Dan kemudian apakah KPK juga sudah menelusuri di tahapan-tahapan sebelumnya, baik itu dari PN, PT, ini udah bawaan orok nih. Kalau di atas dia nyuap, pasti ke bawahnya itu ada proses yang memang yang tidak lazim yang pasti dilalui oleh tersangka ini. Apakah KPK sudah sampai ke situ? Nah, mungkin ini sudah kali kedua, jadi udah tidak perlu banyak lagi saya bicara soal kasus ini. Untuk kasus lain aja Mas. Ya pertama bukannya saya ingin mengutip pernyataan media lain atau yang kemarin dibilang Tempo telah saya sudah bertemu orangnya langsung, maksudnya ke orang-orang yang memang menangani kasus ini. Kesimpulan yang dikomunikasikan sederhana aja. Belum ditemukan dugaan kerugian negara. Dan jika memang kemudian itu saja sudah firm, artinya kalaupun naik, ini sangat politis. Dan ini banyak, ya hampir banyak lah yang saya, nggak 1-2 orang, tapi ini internal. Ini menarik gitu loh. Menurut saya, apakah KPK sendiri tidak takut ketika kemudian sudah dilabeli adanya upaya-upaya yang dipaksakan. Nah ini, dan kemudian saya juga mendapat beberapa informasi dari teman-teman BPK hal yang sama, firm. Nah kemudian ini mau jalan mana lagi yang mau ditempuh KPK ketika dari internal suaranya nadanya sudah nadanya yang sama, core-nya sama, terus di ini lembaga lain hampir senada, ini gimana? Apakah KPK ingin memilih nada fals di luar nada-nada tadi atau bagaimana? Itu dulu. Cukup ya? Satu lagi aja, ya, ini soal update Pak Alek, soal Lukas NMB, what happened gitu loh. Nah ini apa yang mau ditempuh? Sebelumnya sempat koordinasi Pangdam Cendrawasih hadir di KPK, apa yang dibahas? Apakah memang sudah tentara yang harus dilibatkan untuk misalkan jemput paksa Lukas NMB dengan segala macam triki-triki, ini kan modelnya kayak setnop nih. Ntar kalau setnop bakpo, kalau ini kue cucur kayaknya, modelnya gaya-gaya sakitnya begitu. Kira-kira sejauh mana update terakhir? Jangan sama Pak Alek. Mending lebih maju lah, agak lebih maju lah update-nya. Terima kasih. Ya, oke. Ini samping kanan dulu, baru di belakangnya ya. Baik, makasih. Saya Yose dari Harian Kompas. Saya mau nanya Pak, untuk kasus ini kira-kira kapan akan memeriksa hakim yang lain, Pak Ibrahim dan Pak Syamsul Ma'arif. Kemudian untuk kasus yang lain, untuk Lukas NMB, info surat panggilan kedua itu pastinya kapan sudah dikirimkan, dan apakah kapan surat panggilan ketiga sebagai tersangka juga akan dikirim? Itu Pak. Itu aja sih, yang lain tadi sudah diwakilkan. Terima kasih. Terima kasih Mbak. Terakhir, masih 2 lagi ya. Silakan Mas Chandra. Saya maunya tadi disebutkan kalau diduga ada pemberian yang diyakini terkait kasus lain untuk Hakim Agung dan para tersangka. Nah ini gimana? Apakah KPK sudah menemukan bukti terkait pemberian itu sejak melakukan pendalaman dari OTT sampai sekarang? Terus untuk kasus lain, pertama soal Lukas NMB,
kasus Lukas NMB ini kapan dipanggilnya untuk yang kedua sebagai tersangka? Terus mau minta tanggapan soal keluarga Lukas NMB yang menolak KPK memeriksa Lukas di Jakarta. Soalnya katanya keluarganya maunya dia diperiksa di Papua doang. Nah ini gimana tanggapannya? Terus yang ketiga mau nanya soal kerjasama KPK dengan ID untuk mengambil second opinion dari kesehatan Lukas NMB. Ini gimana kelanjutannya? Terus yang terakhir mau nanya kasus ini suap Surya Darmadi di KPK ini gimana? Kan dari kemarin persidangan suap Surya Darmadi itu udah jalan di Tipikor. Nah, yang di KPK ini gimana? Apakah mau diperiksa atau mau diserahin aja ke Kejagung atau gimana? Seperti itu. Terima kasih Mas Andra. Terakhir, Hadi ya. Ya Mas, terima kasih. Saya Hedi dari Kumparan. Ini mungkin langsung aja Mas ya. Soal satu tersangka lagi, kenapa kemudian belum ditahan? Sama ini kali ya, kalau soal kasus ini. Saya penasaran mungkin lebih detail soal ada nggak sih mereka sebelumnya itu tahu celah-celahnya masuk di MA itu untuk memasukkan berupaya memberi suap itu mereka dapat info dari mana, terus segala macamnya gitu. Terus pertanyaan soal Mambramo Tengah itu pencariannya sampai sekarang di mana gitu. Lagi soal tadi mungkin mempertegas pertanyaan Bang Mario juga soal liputan yang beberapa waktu terakhir ini dibicarakan banyak orang gitu. Tanggapan KPK gimana? Mohon maaf karena dalam liputan itu juga nama Bapak Alex disebutkan gitu dalam ekspos itu. Terus satu lagi Pak, apakah ini kan Pak Anies sudah dideklarasikan sebagai capres gitu. Nah, apakah kemudian akan menghalangi penyelidikan Formula E atau gimana? Terima kasih banyak Mas Ali. Oke, cukup ya. Saya kira yang lain. Oke, satu Aji. Oke, terima kasih. Aku pengen ini lagi soal Formula E, Pak Alex. Apa benar Jumat kemarin pimpinan dan jajaran kedeputian penindakan bertemu dengan 2 anggota BPK untuk meminta hitungan kerugian negara dalam kasus Formula E? Lalu yang kedua, apa benar pimpinan BPK mensyaratkan KPK harus lebih dulu menyatakan ada perbuatan melawan hukum dalam kasus tersebut? Nah, ketiga, soal PMH tadi itu KPK sendiri udah menyatakan ada PMH nggak sih Pak di kasus ini? Terima kasih. Cukup ya mewakili dari yang lain saya kira. Terima kasih. Ada 5 orang penanya. Kami silakan Pak Alek. Ya, nanti mungkin Pak Karyoto atau Mas Ali bisa melengkapi atau menambahkan ya. Selain kasus kepalitan juga ada kasus yang lain. Nah, tentu ini akan didalami oleh penyidik Mas Mario ya. Ya, informasi-informasi yang apalagi dari pengacaranya sendiri YP ya. YP. Nah, dia secara terang-terangan kan ke teman-teman wartawan menyatakan bahwa yang bersangkutan akan kooperatif, akan membuka apa adanya dan dia merasa korban dari suatu sistem. Dari keterangan YP ya, kita berharap banyak informasi-informasi yang cukup signifikan ya, yang bisa mengungkap ya kasus-kasus lainnya karena dia sudah menyatakan akan kooperatif dan mungkin juga dari saksi-saksi yang lain termasuk saksi yang kita tahan hari ini ya bisa jadi mereka korban dari suatu sistem ya. Kalau seperti itu peristiwanya tentu itu akan memudahkan untuk bagi penyidik untuk mengembangkan perkara-perkara yang lain ya. Betul tadi bagaimana dengan peradilan sebelumnya tingkat banding dan tingkat pertama, apakah ada hal-hal seperti ini? Iya kan, karena kan penasihat hukumnya sama, ya YP kan dari tingkat pertama, banding sampai kasasi bahkan sampai PK. Ya nanti kita akan gali informasi tersebut dari YP, ya. Ya mudah-mudahan keterangan-keterangan yang cukup signifikan ini bisa mengusut perkara ini secara lebih
tuntas lagi. Saya kira itu, Mas Mario ya. Ya. Kemudian ini juga menjawab pertanyaan-pertanyaan sebelumnya kasus FE, apakah tidak takut kasus ini dipaksakan atau dikriminalisasi? Kenapa harus takut? Kami hanya bicara tentang hukum, ya, tidak terpengaruh oleh politisasi atau kriminalisasi berbagai rumor yang ada di luar itu. Tidak ada kaitannya sama sekali. Dan betul kami sudah berkoordinasi dengan BPK, ya, kapan? Kemarin ya, hari Jumat yang lalu. Nah, tentu substansi apa yang kami bicarakan bukan untuk konsumsi media, ya, tetapi prinsip dalam penghitungan kerugian negara, ya, itu ketika kasus ini sudah naik ke penyidikan. Nah, itu sudah menjadi SOP baik di BPK atau di BPKP. Saya 20 tahun jadi auditor tentu memahami hal tersebut, ya. Jadi apakah penghitungan kerugian negara itu ikut mempertimbangkan misalnya mensrea? Oh tidak, ya tidak. Secara normatif standar auditor itu ketika kriteria parameter itu tidak diikuti atau tidak sesuai dengan fakta, ya, kemudian berdampak pada sesuatu atau peristiwa yang lain. Nah, itu saja. Tidak menyimpulkan, auditor itu tidak menyimpulkan siapa pelakunya, tidak. Dia hanya sebatas mengungkap fakta, ya gitu. Nah, tentu yang bertugas untuk menentukan apakah suatu peristiwa itu peristiwa pidana, peristiwa administratif atau peristiwa perdata, itu domainnya penyidik, penuntut umum, kan seperti itu. BPK hanya menghitung nilai kerugian negara, ya, dalam kasus apapun, ya, bisa jadi perdata, bisa jadi administratif, ya, atau bahkan pidana. Nah, ini yang kemarin kami koordinasikan dengan BPK. Nah, apakah KPK sudah menemukan unsur perbuatan melawan hukum? Nah, hari apa kemarin? Hari Sabtu ya, Tempo hari Sabtu itu sudah mengungkapkan, nama saya juga disebut, saya tahu, ya nggak masalah juga. Berapa kali nama saya disebut Tempo? Nggak ada persoalan buat saya. Saya tidak merasa terintimidasi atau merasa seolah-olah saya dipaksa untuk menghentikan suatu kasus atau melanjutkan suatu kasus. Ya, saya betul-betul hanya berpegang pada aturan, ya, dan kemudian ya bersandarkan pada alat bukti. Itu saja yang menjadi sandaran kami, ya, di KPK. Ya. Ya, kasus sudah sedikit terungkap. Ya, kami sedang mempertimbangkan juga, ya, bagaimana kalau proses lidik itu kita buka saja, kan gitu, supaya masyarakat, teman-teman wartawan juga mengetahui apa sih dari hasil lidik itu yang sudah diperoleh oleh KPK. Ya, dari keterangan para saksi yang sudah dipanggil, apa yang mereka terangkan, kan begitu. Ya. Supaya apa? Ya, supaya masyarakat tidak lagi curiga, ya, seolah-olah kami ini mengkriminalisasi seseorang. Ya. Sekali lagi saya selalu sampaikan, KPK tidak pernah menargetkan orang. Bahkan saya sampaikan beberapa kali bahwa KPK belum pernah menyebutkan seseorang itu sebagai tersangka, ya, karena masih dalam proses penyelidikan, kan seperti itu. Apakah deklarasi capres itu akan menghalangi KPK untuk menghentikan atau melanjutkan proses itu? Nah, tentu deklarasi capres ini kan baru tahap awal, ya, belum tentu juga nanti dicalonkan ketika mulai pendaftaran. Saya pastikan proses penyelidikan akan terus berlanjut. Sampai ditemukan suatu titik terang apakah itu perkara pidana atau sebatas pelanggaran administrasi atau mungkin perdata. Nah, ini masih kami lanjutkan dan kami tidak terpengaruh dengan deklarasi yang bersangkutan sebagai capres oleh salah satu parpol. Nah, itu perlu saya tekankan. Kemudian LE. Nah, tentu ini juga harus sudah menjadi perhatian bukan hanya masyarakat tetapi juga Bapak Presiden, Wapres, dan bagaimana langkah KPK untuk menghadirkan yang bersangkutan untuk diperiksa supaya bisa diperiksa. Sejauh ini yang bersangkutan menyatakan masih sakit dan tidak bisa hadir memenuhi
panggilan KPK untuk diperiksa di Jakarta, ya. Dan itu dibuktikan dengan surat keterangan dokter, yang baik yang dokter pribadi maupun medical record dan catatan medis dari dokter yang di Singapura. Ya, betul mereka kalau berdasarkan keterangan itu dan medical record dan ada kewajiban atau catatan dokter bahwa yang bersangkutan itu harus segera diperiksa karena periode tertentu secara rutin menurut medical record itu harus diperiksa, ya. Tentu ini juga menjadi pertimbangan kami di KPK, ya. Tapi kembali lagi kami sampaikan juga, nah kalau beliau itu dari Jayapura untuk diperiksa di Singapura, artinya akan melakukan perjalanan penerbangan yang cukup jauh, ya, lebih jauh daripada ketika yang bersangkutan dari Jayapura ke Jakarta, kan seperti itu. Nah, apakah harus di Singapura yang bersangkutan diperiksa? Kami sebetulnya sudah beberapa kali saya sampaikan, ya, kita periksa dulu, ya, kita lihat dulu, ya, kondisi yang sebenarnya itu seperti apa, jantung, diabetes atau apa penyakit ya degeneratif yang lain, ya. Saya sampaikan di Indonesia juga nggak kurang dokter yang ahli di bidang itu, ya. Di Ciptomangun Kusumo itu kan berkumpulnya para ya dokter-dokter yang hebat termasuk di RSPAD. Nah, pertimbangan waktu itu kita sampaikan, kami masih terus melakukan pendekatan secara persuasif, ya, supaya yang bersangkutan itu kooperatif, ya. Kita tetap akan menghargai yang kesehatan yang bersangkutan akan menjadi perhatian, tetap itu kita sampaikan baik lewat penasihat hukumnya maupun lewat Kapolda dan Pangdam kemarin, ya, supaya dilakukan pendekatan secara persuasif. Karena apa? Kami melihat, ya, dan tentu kami juga harus melakukan kalkulasi tentang risiko yang mungkin timbul, ya, kalau misalnya nih ada pengambilan secara paksa. Efek sesudahnya, ya, kita harus perhatikan jangan sampai kemudian terjadi suatu kerusuhan yang sifatnya masalah dalam tanda kutip, ya, kami tidak menginginkan hal itu. Tentu bukan persoalan sulit untuk mengambil paksa dengan mengerahkan segala kekuatan, tetapi itu tadi ada risiko yang tentu harus kami hitung di sana, ya. Jangan sampai penindakan-penindakan itu juga menimbulkan ekses yang tidak kita inginkan, ya, yang akan terjadi di sana, gitu. Jadi untuk sementara terkait RE kami masih melakukan pendekatan secara persuasif, ya. Ya, kalau yang bersangkutan sakit kan harus segera diobati. Nah, sementara di Jayapura mungkin tidak cukup dokter yang kompeten untuk menangani perkara itu, ya kita tawarkan, ya silakan datang ke Jakarta, nanti sebelum diperiksa kita periksa kesehatannya, ya kalau memang masih sakit betul kita bawa ke RSPAD, ke dokter paling hebat lah di sini di Madia, gitu ya. Dan kita bantarkan kalau memang yang bersangkutan itu harus dirawat di rumah sakit, kita bantarkan, gitu kan, sampai dokter itu menyatakan siap dan sudah sembuh dan siap dilakukan pemeriksaan. Itu ya sebetulnya yang kami tawarkan kepada yang bersangkutan, ya. Terkait pembelaan yang bersangkutan atau penasihat hukumnya, ya jangan disampaikan di muka publik, ya, hanya bicara-bicara. Silakan hal itu disampaikan ke penyidik berikut dengan bukti-buktinya, kan seperti itu. Jadi silakan pembuktian itu disampaikan ke penyidik, ya, supaya kami bisa menilai juga. Kalau misalnya yang bersangkutan, oh itu ternyata uang 1 miliar itu sumbernya jelas kok dari ini, ya sudahlah, gitu. Nah, tapi kan jangan sampai hanya ngomong di depan publik, nggak ada nilai pembuktiannya sama sekali, kan seperti itu. Ya, harus disampaikan kepada penyidik. Kemudian apa lagi nih? Kayaknya udah banyak banget. Nanti Pak Karyato sudah terpati. Kapan akan memeriksa hakim yang lain, ya nanti tergantung pada penyidik kan, ya, urgensinya memeriksa hakim yang lain dan kaitannya dengan perkara yang ditangani, ya. Kapan LI akan dipanggil kedua kalinya tadi sudah saya sampaikan, apakah hanya mau diperiksa di Jayapura,
ya nanti juga pasti akan menjadi pertimbangan nanti biar Pak Karyoto yang akan melanjutkan. Ya sebetulnya tidak ada persoalan sih. Toh kemarin beberapa saksi juga diperiksa di Japura kan, di Makobrimob. Yang bersangkutan saja kan ketika akan diperiksa di Makobrimob tidak hadir. Ya, sebetulnya kita sudah berbaik ya untuk melakukan pemeriksaan yang bersangkutan itu di Japura kan seperti itu. Kemudian bagaimana terkait dengan Bupati Mambramo Tengah? Ya, ini biar nanti Pak Karyoto juga, apalagi? Saya kira cukup dari saya. Oke, silakan nanti yang belum terjawab pertanyaannya. Baik, terima kasih Pak Alek, Pak Ali. Saya akan menambahkan sedikit tentang apa yang dikatakan dengan cara-cara KPK melakukan penyelidikan dengan cara case building. Saya tidak bicara materi, tapi saya bicara cara. Case building ini ya kami penyelidik sebenarnya ini saya tidak akan bicara materi, memang dari awal saya tetap konsisten dalam penyelidikan tidak ada materi yang keluar dari saya. Itu kalau dari jubir sekedar ya sedikit ilustrasi silakan saja. Kalau saya bicara keluar nanti ada yang melaporkan ke Dewas kan pasti itu. Jadi yang namanya case building ini ya kita punya counterpart eksternal dan internal. Kalau kita bicara tentang kerugian negara itu bisa ke BPKP, bisa ke BPK atau ahli-ahli dari perguruan-perguruan tinggi yang dalam membentuk sebuah kasus. Nah, apa yang dilakukan kemarin itu bukan hanya pimpinan ya. Saya sampaikan bukan hanya pimpinan. Biar tidak salah paham. Bahwa kemarin yang kami datang ke BPK itu semua tim lengkap. Ada penyelidik, ada penyidik, ada jaksa penuntut umum. Strukturalnya ada direktur-direktur semua. Dan karena Pak Alek sebagai penanggung jawab penindakan, ya beliaulah yang bertanggung jawab. Jadi tidak ada. Kalau ada pemaksaan, sudah dari kemarin, sudah selesai. Justru inilah yang kita katakan bahwa di KPK ini objektivitas sangat penting dan dijunjung tinggi. Ya boleh-boleh saja kalau Tempo mau bicara begitu silakan aja, itu namanya asumsi. Kita nggak mau berpolemik di media ya. Karena bisa dicek, yang datang kemarin bukan Pak Alek atau Pak Firly atau siapa, bukan. Kami tim penyelidik, penyidik dan penuntut umum lengkap. Dan sifatnya itu ya diskusi. Ya, karena kita namanya dalam membangun case building, ya itu caranya seperti itu. Materi saya tidak akan bicara. Kemudian berkait dengan waktu pemanggilan, tadi saya sedikit menambahkan bahwa saya akan mengatakan hanya gini, di Papua keadaannya khusus. Teman-teman bisa mengartikan itu dan dengan cara-cara yang khusus. Namun demikian, kami tidak akan berhenti di sini. Pada waktunya tertentu nanti kita akan tetap melanjutkan penyidikan yang sudah dilaksanakan. Karena apapun ceritanya, equitability before the law adalah sama. Dan ini yang sedang diupayakan oleh Forkompinda yang kemarin melakukan koordinasi dengan kami. Artinya himbauan-himbauan, pemahaman-pemahaman. Karena di sana banyak sekali informasi-informasi yang bias gitu ya. Kemudian masalah tersangka Surya Darmadi, memang ini ada 2 APH yang melakukan penyidikan. Ya, judulnya kalau dalam itu semuanya satu kesatuan, tapi yang satu di bagian tertentu, yang satu di bagian tertentu lainnya. Ini kami tadi sudah dibahas dengan pimpinan, kemungkinan kami akan bahas dulu dengan penyidik di tingkat kedeputian. Nanti apa putusannya, apakah melimpahkan, apakah akan terus melakukan penyidikan sendiri, baru nanti akan kami putuskan secara bersama. Karena tidak mungkin mau-maunya saya atau mau-maunya penyidik. Ya. Ini di sini semuanya putusan tingkat terakhir adalah forum ekspos pimpinan. Saya rasa sudah semua jawab ya. Terima kasih rekan-rekan.
Saya kira cukup ya, Mas Mario bisa menyimpulkan dari apa yang sudah dijelaskan. Jangan ditekan begitu, Mas Mario. Terima kasih ya teman-teman atas kehadiran pada malam hari ini. Mohon maaf tadi tahanan agak untuk kesehatan tahanan sakit sehingga harus ke belakang lebih dahulu. Namun nanti keluarnya tetap ketika teman-teman sudah ada selesai dari kongres ini. Baik, kami akhiri. Terima kasih kehadiran Pak Alek, Pak Karyoto dan teman-teman semuanya pada malam hari ini. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.